kita ini rugi itu kadang-kadang karena ada investasi itu, karena keserap sama penyusutan. Peran Dewan Pengawas juga tidak aware berapa serius dia gitu ya, harusnya terlibat ya. Ketika Dewan Pengawas dan kawan-kawannya tidak aware bahwa ini serius, maka nilai governance-nya, good governance-nya rendah. Nama judulnya kan evaluasi kinerja, performance evaluation. Performance evaluation itu berkaitan dengan urusan manajemen, ada juga urusannya governance. Direksi harus mendorong governance-nya function. Kita harus mendorong organisasi kita itu governance-nya jalan. Kalau enggak, ya gitu terus, gitu loh Pak. Makanya ada nilai good corporate governance, gitu loh. Ketika Dewan Pengawas dan kawan-kawannya tidak aware bahwa ini serius, maka nilai governance-nya, good governance-nya rendah, gitu. Maka dia belum good, bukan berarti governance-nya nggak ada ya, belum good, masih bad, gitu. Jadi satu sisi kita harus membuat dari bad governance menjadi good governance, satu sisi lagi kita harus membuat para manajer dan anak buahnya ini punya skill set yang kuat tadi dalam menangani komplain, gitu kan. Dua ini harus jalan di organisasi, gitu. Jadi kan scoringnya ya turun, dia menjadi masih tetap sehat tapi turun kesehatannya. Teman-teman PDAM baru dikasih tahu kali ya? Udah dikasih tahu, oh udah mulai apa, how to manage bad news kan gitu kan. Terus semakin turun kinerjanya. Itu konklusi menarik tuh ya. Kesehatan beriringan dengan kinerja. Jadi kalau orangnya jarang olahraga, cenderung kinerjanya juga turun, ya kan? Karena dia sakit. Nah, karena itu dia harus rajin berolahraga. Kalau dilihat, ya memang isu keuangan ya Pak ya, isu keuangan. Jadi yang paling core itu. Tapi berita baiknya kan sebenarnya saya sering cerita, kita tidak bisa menghargain teman-teman Bapperida itu dalam menilai korporasinya sektor publik itu hanya dari bottom line, rugi enggaknya, kontribusi dia, gitu. Jadi kalau saya lihat kontribusinya itu walaupun grafiknya turun gitu ya, kan ke pusat sama daerah itu masih besar juga dia, ya kan, termasuk CSR-nya. Biasanya kita ini rugi itu kadang-kadang karena ada investasi itu, karena keserap sama penyusutan. Belum tentu dia nyata-nyata cash-nya rugi, gitu Pak. Isu-isunya tadi betul bahwa cakupan layanannya rendah kan, 27%, ya kan, tingkat kehilangan air, ya kan. Nah terus kemudian air pump dan SIPSDA-nya izinnya ya belum diurus, gitu kan. Kemudian kualitas air tidak memenuhi standar, tadi sudah kita bahas mitigasinya. Nah tapi bagusnya tadi kan kuantitas airnya suatu itu sudah bagus ya, jadi kejaga di atas 60 liternya, kontinuitasnya juga ada, terus keterjangkauan tarifnya juga terpenuhi. Nah sistem manajemen dan governance semua merah di situ.
Jadi karena merah governance-nya, makanya tadi kan mungkin peran Dewan Pengawas juga tidak aware berapa serius dia gitu ya, harusnya terlibat ya. Semua ini tinggal diperbaikin. Saya lihat rekomendasinya juga SPI-nya ada nggak sini? Ibu, ya kan? Mau nggak mau harus belajar tuh, karena memang jadi audit itu susah, lebih susah daripada jadi auditor eksternal. Sebenarnya gitu. Pengujian kualitas, kompetensi SDM, water meter induk, investasi tadi sudah Pak ya, masuk ya, rekomendasinya sudah follow up. Nah ada satu yang ini Pak, kan kita nggak bisa nunggu, pipa itu kan lama ya, mungkin mobil tangki harus dilakukan gitu loh. Nah cuma nanti hati-hati belinya tuh, jangan jadi kasus lagi, apa nggak kerjasama gitu, jangan beli mobil tangki lagi, mahal tuh, kerjasama dengan pihak ketiga untuk kita supply mobil tangkinya ya. Terus kemudian subsidi atas tarif dasar, terus kemudian tadi izin-izinnya sama penyusunan RPAM.